dari SDN 1 Sendang, Kecamatan Donolojo, Kabupaten Pacitan. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Seto Ardi, guru kelas 5 SDN 1 Sendang, Kecamatan Donolojo, Kabupaten Pacitan. Assalamualaikum Pak Seto, selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Ada beberapa pertanyaan apa yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama yaitu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan yang terakhir, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan untuk saya observasi? Untuk area pengembangannya ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik. Nah Pak, saya ingin mendengar bagaimana rencana atau rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, menggunakan pembelajaran diferensiasi sosial emosional. Untuk model pembelajarannya menggunakan PBL berbasis masalah dan metodenya yaitu diskusi kelompok, penugasan dan juga tanya jawab. Oke, yang akan Bapak terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, gitu ya Pak. Menggunakan metode pembelajaran PBL dan juga menggunakan metode diskusi kelompok. Kemudian ada juga penugasan dan juga tanya jawab. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bapak gunakan di dalam kelas untuk media pembelajarannya Pak? Untuk media yang pertama alat tulis sudah jelas, menggunakan papan tulis, pensil warna, kertas warna, terus kertas label, mungkin menggunakan kertas karton juga, dan 1 kertas kosong untuk lembar kerja siswa berkelompok. Baik, saya bisa melakukan observasi kira-kira hari apa ya Pak di kelas Bapak? Hari Kamis. Jadi nanti hari Kamis di kelas 5 saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Hasil percakapan kita hari ini yang saya dapat yaitu saya mendapat gambaran bagaimana nanti strategi saya dalam melakukan pembelajaran dan media apa saja yang saya gunakan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kabupaten Pacitan. Saya masih ditemani Bapak Seto Ardi sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun juga ditemani oleh Ibu Yuli Fatin selaku pengajar praktek di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum Pak Seto, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik ya. Di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan. Dan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan untuk yang sudah dijalankan di kelas secara keseluruhan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bapak perasaannya terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya waktu observasi itu pertama agak canggung, nervous ya, karena ditemani atau dilihat oleh guru lain, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak, semuanya sudah berjalan dengan lancar, sudah baik semuanya. Bisa diceritakan kembali Pak Seto, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan selama pembelajaran di kelas? Tentunya pertama saya menyiapkan bahan ajar RPP atau modul media dan apa saja yang ingin saya gunakan di pembelajaran. Terus untuk area pengembangannya itu ada dua, ada area pengembangan di pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu area pengembangannya mengilustrasikan atau mendeskripsikan tentang ekosistem berupa rantai makanan. Untuk keterampilan saya ikut siswa menggambar rantai makanan. Baik, jadi area pengembangannya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Secara keseluruhan sih bisa dikatakan berhasil, tetapi masih ada kekurangannya. Baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah dijalankan sesuai dengan prosedur, tapi masih ada kekurangan begitu ya Pak. Nah, menurut Bapak apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas? Untuk kekurangan atau kendala yang saya hadapi di dalam kelas itu mungkin dialami oleh banyak guru lain juga. Itu ada siswa yang kurang aktif atau pasif dan mengandalkan temannya ketika bekerja kelompok. Seperti itu ya Pak. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka menjadi kurang aktif, tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin pas waktu pembagian kelompok itu saya kurang memperhatikan gaya belajarnya, dan kedepannya nanti saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, seperti gaya auditory, visual atau kinestetik. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Pak. Pada saatnya nanti proses pembelajaran ke depannya Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing begitu ya Pak? Iya. Baik, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan memulai melakukan perubahan rencana yang akan Bapak rencanakan tadi? Insya Allah tahun pelajaran baru. Berarti nanti awal semester 1 ya Pak? Iya. Baik.